Selamat siang rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Effendi. Saya mahasiswa hukum Universitas Bangka Belitung semester 4. Di siang hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang wawasan saya tentang hukum pemerintahan daerah atau disingkat Pemda. Pemda sendiri merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari negara serta pejabat pemerintahan sebagai objek yang dikaji. Dan di dalam hukum pemerintahan daerah banyak dengan terkait yang namanya wewenang, kekuasaan, delegasi, serta mandat. Yang dimana dalam hukum pemerintahan daerah ada yang namanya dua pengertiannya teman-teman. Yang pertama pemerintahan serta pemerintah. Pemerintah sendiri merupakan negara yang dalam arti objek hukumnya. Sedangkan pemerintahan ini merupakan sistem dari pemerintah yang dimana negara beserta alat negaranya yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjalankan pemerintah seperti DPR, MPR, Presiden, Wakil Presiden, Kementerian, Lembaga Peradilan. Di dalam hukum pemerintahan daerah merupakan hukum yang mempelajari lebih banyak ke arah fokusnya itu ke arah pejabat-pejabat pemerintah, instansi-instansi pemerintah, dan urusan-urusan daerah di provinsi-provinsi Indonesia. Sedangkan perbedaan hukum pemerintahan daerah dengan cabang hukum publik lainnya yaitu adalah, kita ambil contoh seperti hukum pidana dengan hukum pemerintahan daerah. Hukum pemerintahan daerah persamaannya dengan hukum pidana yaitu juga mempelajari pejabat dalam artian di sini adalah orang atau person dan juga badan hukum. Person yaitu negara. Persamaannya dengan hukum pidana yaitu sama-sama di objek yang dikaji. Sedangkan hukum acara pemerintahan daerah juga menganut asas legalitas seperti hukum pidana, tapi asas legalitas yang terdapat di hukum acara pemerintahan daerah tidak sama dengan asas legalitas yang terdapat di hukum pidana. Dan di dalam hukum pemerintahan daerah dan sistem pemerintahan kita, dalam Undang-Undang Nomor 1 Nomor 32 Tahun 2004 merupakan aturan tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia, yang dimana ibu kota sebagai pusat pemerintahan negara yaitu dalam titik Jakarta haruslah melimpahkan urusan kepada daerah-daerah masing-masing dan wajib dikelola oleh daerah masing-masing, yang dimana agar meratanya pelayanan publik seperti pelayanan rumah sakit, instansi-instansi lain, agar
jika masyarakat ingin mengurus suatu urusan berkas yang terkait dengan pemerintah, tidak perlu harus ke pusat dahulu, karena di daerah masing-masing juga ada. Karena dalam pasal tersebut pemerintah pusat menurunkan wewenang untuk daerah masing-masing melakukan urusannya. Dan dalam hal ini pelaksanaan otonomi daerah yang fokusnya yaitu daerah-daerah itu menuruti keinginan undang-undang. Pelaksanaan otonominya ya seperti provinsi-provinsi seperti Sumatera, Bangka Belitung, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah asimetris. Asimetris sendiri adalah pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan khusus oleh pusat dengan wewenang istimewa, yang dimana seperti dijelaskan oleh guru besar dalam universitas bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi mengapa negara memberikan pelayanan otonomi yang istimewa kepada beberapa provinsi Indonesia. Yang pertama adalah alasan separatis pemberontakan. Yang kedua, alasan ibu kota negara. Yang ketiga, kebudayaannya, alasan kebudayaan. Yang keempat, pemajuan sumber ekonomi. Yang kelima, pusat pariwisata. Nah, teman-teman, dalam pelaksanaan otonomi daerah, fokusnya itu pelaksanaannya semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Nomor 14 Tahun 2004, yang dimana beberapa daerah atau provinsi yang mendapatkan otonomi khusus sendiri, diantaranya yaitu adalah Yogyakarta dengan kesultanan yang diakui oleh negara, yang dimana kesultanan tersebut adalah pemerintah otonomi yang diberikan pusat kepada Provinsi Yogyakarta. Yang kedua adalah Papua. Papua sendiri diberikan otonomi khusus karena adanya gerakan separatisme untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Maka dengan langkah pencegahannya, pemerintah pusat memberikan Papua otonomi khusus di daerahnya. Yang ketiga adalah Jakarta sebagai ibu kota negara. Jakarta sendiri posisinya sudah jelas ya mengapa bisa diberikan sebuah otonomi khusus, karena Jakarta sendiri merupakan pusat ibu kota dan pusat pemerintahan. Dan terakhir yaitu adalah Aceh. Aceh sendiri kasusnya latar belakangnya mengapa diberikan otonomi khusus sama seperti Papua, adanya gerakan separatisme dari beberapa kelompok di provinsi tersebut, sehingga pemerintah pusat memberikan otonomi khusus kepada Provinsi Aceh. Baiklah, saya rasa itu saja tentang
penjelasan saya sedikit tentang hukum pemerintahan daerah. Cabang hukum pemerintahan daerah sendiri sebenarnya turunan dari beberapa mata kuliah hukum lain seperti ilmu negara, hukum tata negara, hukum dan hukum pemerintahan daerah itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.